Perkenalkan, nama saya Riana dari kelas I semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video praktikum pembelajaran akidah akhlak yang berjudul Adab Takziah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti Hadir Bu. hadir ya. Neca Hadir Bu. hadir ya. Nanda Hadir Bu. hadir ya. Email Hadir Bu. Manda Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan membahas tentang adab takziah. Baik ya, sebelum Ibu membahas tentang adab takziah, ada lebih baiknya kita mengetahui apa sih takziah itu. Di sini ada yang tahu tidak takziah itu apa? Ya, silakan Anda. Takziah adalah salah satu kewajiban seorang muslim terhadap orang yang meninggal. Ya, benar sekali. Ada yang tahu lagi tidak? Ya, silakan. Takziah ialah salah satu akhlak muslim terhadap orang yang sedang mendapatkan musibah. Iya, benar sekali. Baik, di sini Ibu perjelas ya apa itu takziah. Jadi, takziah itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah ya pengertiannya. Jadi, takziah menurut bahasa yaitu menghibur, menyenangkan, bela sungkawa, menyampaikan duka cita dan menyabarkan keluarga yang tertimpa musibah. Sedangkan secara istilah adalah mengajukan seseorang untuk bersabar atas beban musibah yang menimpanya, mengingat dosa yang beratap, mendoakan ampunan bagi si mayit. Nah, dari definisi secara bahasa dan istilah yang barusan Ibu sampaikan, jadi pengertian takziah adalah salah satu akhlak muslim terhadap orang yang sedang mendapatkan musibah, dan pelaksanaan takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan dengan maksud untuk membantu mengurus atau paling tidak mensolatkan dan mengantar jenazah ke pemakaman. Nah, dari pengertian yang Ibu jelaskan barusan dapat diperkuat dari hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri jenazah itu maka baginya pahala 1 qiraat, dan siapa yang menghadiri jenazah sampai dikubur maka baginya pahala 2 qiraat. Ditanyakan apakah 2 qiraat itu, yakni 2 gunung besar. Perlu kalian ketahui ya, 2 qiraat yaitu 2 gunung besar pahalanya. Nah, oleh karena itu sungguh betapa besarnya pahala orang yang bertakziah. Dalam hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Jikalau seseorang di antara kita mendengar kematian sesama muslim, maka hendaklah kita segera melakukan takziah, ikut melayatkan dan mengantarkan sampai di pemakaman. Selanjutnya ada dasar hukum takziah. Di sini ada yang tahu tidak apa itu hukum takziah? Sunnah.
Iya, benar sekali. Jadi hukum takziah yaitu sunnah. Ibu perjelas lagi ya mengenai hukumnya di sini. Iya, jadi perlu kalian ingat ya bahwasannya hukum bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah adalah sunnah dan merupakan hak muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya. Nah, hukum ini tentu harus dibedakan dengan mengurus jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Artinya, walau jenazah sudah ada yang mengurus, takziah tetap disunnahkan. Dasarnya adalah saling menolong antar sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di sini ada yang tahu tidak bunyi surat Al-Maidah ayat 2 itu apa? Iya, silakan. Ya, benar sekali. Artinya ada yang tahu tidak? Ya, silakan. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan dengan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Iya, benar sekali ya yang telah dibacakan barusan. Nah, jadi benar. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Perlu diingat ya yang barusan Ibu sampaikan terdapat surat Al-Maidah. Selain dari pengertian hukum, sebelum kita membahas adatnya, kita mau pelajari dulu ya apa sih tujuan takziah itu. Di sini udah ada yang tahu belum? Belum ya? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi takziah bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tabah dan bersabar atas cobaan. Nah, di samping itu memberikan bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Jika engkau menjumpainya, maka berilah salam kepadanya. Jika dia mengundangmu, maka datangilah. Dan jika ia meminta nasihat, maka berilah nasihat kepada dia. Dan jika dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah dia. Selanjutnya, jika dia sakit, maka jenguklah. Dan jika dia meninggal, maka iringkanlah. Terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, takziah juga bertujuan untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi si mayit. Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah riwayat bagi yang memuat tentang doa khusus bagi mayat, baik yang dibaca dalam sholat jenazah maupun di luar sholat jenazah. Nah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai dengan 157 ya. 157. Baik. Nah, adapun keutamaan bertakziah dapat kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi man azza musaban falahu mislu asrihi, yang artinya siapa yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas materi kita ya, adab dari takziah. Perlu kalian catat dan perlu kalian ingat ya. Nah, jadi adab takziah
yaitu saat berniat untuk bertakziah perlu diketahui bahwa agama Islam sejatinya telah mengatur dengan baik seperti apa bagaimana cara kita bertakziah. Nah, yang pertama itu ada takziah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu berpakaian sopan dan menutup aurat. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu bertingkah laku dan berpakaian sopan. Nabi pun mengucapkan annalillahi ma'azza walahu hatta wa kullu sayin indahu bi ajalin musamma fa itasibi. Perlu kalian ingat ya, yang artinya milik Allah yang diambilnya. Nah, sedangkan yang keenam itu tidak mengumbar senyum. Meskipun senyum itu pada dasarnya itu ibadah, tetapi jika salah tempat maka bisa jadi senyum mendatangkan mudharat. Maka saat bertakziah sangat dianjurkan untuk tidak bersenyum karena dapat menimbulkan perasaan tidak suka. Nah, dan jika menghormati keluarga yang sedang tertimpa musibah maka baiknya tidak tersenyum dahulu. Nah, sedangkan yang ketujuh itu mengikuti salat jenazah dan mendoakan agar si mayit itu mendapatkan ampunan dari Allah dan agar dosanya segera dihapuskan. Sedangkan yang ketujuh itu ialah ikut mengantarkan dan mendoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosanya. Selanjutnya itu yang kedelapan, ikut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman untuk menyaksikan penguburannya. Nah, jadi itu ya yang perlu kalian ketahui. Barusan itu merupakan adat dari takziah. Selanjutnya ucapan saat bertakziah ya. Jadi takziah boleh diucapkan dengan kata-kata manapun yang dapat meringankan musibah dan menghibur serta menyabarkan hati. Akan tetapi jika seseorang menggunakan kata-kata yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan jauh lebih baik dan utama. Nah, diriwayatkan dari Bukhari, dari Usama, dari Jais radhiyallahu anhu, katanya, saya kirim putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemuinya dan menyampaikan bahwa putra saya telah meninggal serta mengharapkannya agar datang. Nabi pun mengirim orang buat menyampaikan salam serta. Nah, sedangkan adab yang keempat perlu kalian ingat yaitu memberi bantuan kepada keluarga jenazah, baik bantuan moral maupun material. Yang kelima itu memberi nasihat kepada keluarga yang tertimpa musibah agar dia sabar dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu apa yang diberikannya dan segala sesuatu padanya. Nah, mempunyai jangka waktu tertentu, dari itu hendaklah engkau bersabar dan menambahkan hati. Baik, jadi itulah tentang dari adab takziah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, apakah di sini sudah paham semua? Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan,
bertanya-tanya dan pada sudah paham, ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih kesimpulan dari adab takziah yang telah ibu sampaikan itu? Coba Anda silakan. Bersyukur dan mengajarkan. Ya benar. Ada yang? Ya benar. Benar ya. Jadi kesimpulannya adalah takziah yaitu mendatangi keluarga yang meninggal dengan maksud menyabarkannya dengan ucapan-ucapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Nah, dengan bertakziah kita juga dapat memberikan semangat, membantu secara nyata, baik moral maupun material kepada keluarga tersebut. Dengan bertakziah juga diharapkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi tentang adab takziah yang baru tadi disampaikan. Dan untuk ada yang tahu belum hikmahnya dari belajar tentang materi kita adab takziah ini apa? Ada yang tahu? Tidak ya, baik ibu jelaskan ya. Hikmahnya itu dapat menumbuhkan ingatan manusia kepada kematian, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan menjadikan hubungan antara sesama manusia itu semakin erat terhadap sesuatu yaitu kematian, dapat menangkal sifat kesedihan yang dimiliki manusia sehingga akan semakin tumbuh semangat mengisi hidup dengan perbuatan baik dan amal soleh. Baik, selanjutnya ibu tanya lagi ya. Di sini apakah ada yang ingin masih bertanya? Tidak. Baik, jika tidak, apakah ada yang masih kurang paham? Baik, jika sudah paham semua, ibu akhiri ya pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberi kalian tugas PR. Tugas kalian untuk di rumah yaitu menghafalkan apa aja sih adab-adab takziah. Dan untuk minggu depan kan ibu tes satu-satu ya untuk maju ke depan. Baik, cukup sekian ya pertemuan kita pada pagi ini. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ibu ada salah kata baik yang disengaja atau tidak, ibu memohon maaf, dan kepada Allah ibu memohon ampun. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.